Lumen nomor 11.623, 1 Juni 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kuasa Yesus dari mana? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 11 ayat 27b dan 28. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya satu kesanku ketika membaca pertanyaan orang penting di lingkungan orang-orang Yahudi ini. Mereka penasaran, mereka mendengar, mereka juga menyaksikan berbagai tanda dan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka mempersoalkan mengapa Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus memberi makan orang banyak yang mengikuti Dia. Orang buta dapat melihat, orang timpang dapat berjalan, bahkan orang mati dihidupkannya. Mereka penasaran, siapa orang ini? Dari mana dia memperoleh kuasa yang luar biasa itu? Sebenarnya mereka mulai mengagumi Yesus, namun mereka tidak mau kehilangan posisinya sebagai orang penting dalam lingkungan masyarakat Yahudi. Apakah Tuhan Yesus memberi jawaban kepada mereka asal muasal dari kuasanya itu? Tidak. Ia justru bertanya balik kepada mereka, "Berikanlah aku jawaban, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Saudara-saudari terkasih, perhatikanlah apa yang menjadi kesulitan mereka untuk menjawab pertanyaan balik Yesus itu. Kata mereka, "Jikalau kita katakan dari sorga, Ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, masakan kita katakan dari manusia?" Dan mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Itulah sebabnya Yesus menjawab mereka. Katanya, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Dialog atau diskusi orang penting itu dengan Yesus ternyata berakhir tanpa jawaban.
Jawabannya sesungguhnya tersembunyi dalam perkataan tentang dari mana asal baptisan Yohanes. Sekalipun mereka bertanya tentang asal muasal kuasa Yesus, mereka sebenarnya menyadari bahwa yang dilakukan oleh Yesus bukan saja berasal dari surga, melainkan dari Allah Bapanya. Tetapi pada saat itu mereka tidak mau menerima dan mengakui Yesus sebagai nabi atau juga utusan dari Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, bertanya sesungguhnya merupakan awal yang baik untuk memperoleh informasi dan kebenaran yang akan kita cari dan kita ketahui. Dalam filsafat berpikir, seseorang mempertanyakan segala sesuatu untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Pertanyaan orang-orang Farisi, para tua-tua dan para ahli Taurat adalah pertanyaan ingin mengetahui lebih jauh tentang asal-usul kuasa Yesus. Namun, karena mereka tidak memiliki ketulusan dalam mencari kebenaran, mereka gagal memperoleh pengetahuan yang sesungguhnya yang ingin mereka ketahui. Pada saat mereka bertanya, mereka sudah menyiapkan pendapat dan jawabannya sendiri. Mereka tidak dituntun oleh kejujuran bernalar dan berpikir. Oleh karena ketidakjujuran mereka itulah, Tuhan Yesus memastikan bahwa mereka tidak punya hak untuk mengetahui apapun tentang asal-muasal kuasa yang ada padanya. Dalam beriman kepada Yesus, yang dibutuhkan bukan hanya pengetahuan, melainkan juga cinta yang tulus kepadanya. Orang-orang bukan Kristen sering mempertanyakan, misalnya, mengapa kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Dia itu hanya manusia biasa. Apakah pertanyaan itu perlu ditanggapi? Bagi mereka yang memiliki hati tulus dan ingin mengenal Yesus secara jujur, kepada mereka kita perlu mempertimbangkan untuk memberikan penjelasan yang cukup. Tetapi kepada mereka yang hanya ingin mencari-cari masalah untuk membenarkan pendapat mereka sendiri, untuk apa itu harus diterangkan? Mereka tidak akan bergeming sekalipun kita berusaha untuk memberikan informasi dan kebenaran tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, kuasa Yesus dari mana? Merupakan pertanyaan dari orang-orang yang ingin tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Beberapa orang akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang kemudian meminta dibaptis dalam gereja kudus, sebab mereka mengalami kebenaran dari firman Yesus sendiri. Seorang mualaf Katolik memberikan kesaksian mengapa akhirnya ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan meminta untuk dibaptis. Ia tertarik pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa
jika tidak melalui aku. Katanya lagi, hanya Yesus yang memastikan bahwa Ialah yang akan menyediakan tempat di surga bagi mereka yang percaya kepadanya. Di tempat aku berada, mereka juga akan ada di situ. Tanda dan mujizat Yesus sudah banyak dicatat oleh para penginjil dan kita sudah membaca dan mendengarnya. Hal-hal itu sewajarnya menggerakkan hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku masih meragukan kemahakuasaan Yesus sebagai anak Allah yang hidup? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari kekacauan beriman dan meragukan kemahakuasaan Yesus. Tambahkanlah iman kami kepada Dia, Putramu, yang Kau utus ke dalam dunia untuk menebus kami. Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.